Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali belajar, yaitu dengan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu syarat daripada jual beli. Syarat daripada jual beli ini ada 7. Apa yang dimaksud dengan syarat? Yaitu ketentuan yang harus dipatuhi agar jual belinya menjadi sah. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan subjek. Harus orang yang memiliki kelayakan transaksi, dalam bahasa fikihnya yaitu ahliyatut tasarruf. Ini terdiri dari 3. Yang pertama, baligh, orangnya harus dewasa. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, rasid. Rasid di sini maksudnya kedewasaan dalam melakukan transaksi. Jadi kalau misalnya anak-anak melakukan transaksi jual beli, ini tidak bisa. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, nilainya kecil kalaupun mau anak-anak. Yang kedua, pengawasan terhadap wali. Wali di sini kedua orang tuanya ataupun yang menjadi walinya. Ini boleh. Mungkin jamaah menyaksikan ada anak kecil menjadi juragan pas waktu lagi melaksanakan sebelum Idul Adha. Oh, itu dia bawa duit banyak. Dia langsung masih anak-anak SD kelas 4 lah itu. Bawa duit 70 juta. Nah, ini enggak boleh nih. Enggak boleh. Tidak sah jual belinya. Atau misalnya bapak menghibahkan. Ini tema yang baru juga sebenarnya. Hibah itu begini. Hibah ada 2. Hibah, pemberian seseorang kepada seseorang secara cuma-cuma. Kalau hibah orang lain, hibah seseorang kepada orang lain itu tidak boleh dicabut. Tapi kalau hibah anak, hibah orang tua kepada anak, kalau anak itu tidak termasuk dalam kategori ahliyatut tasarruf, kapan anak itu dianggap tidak patut, kedua orang tuanya bisa menarik kembali. Misal, bapak memiliki 1 hektar kebun sawit. Kasihan kali nampaknya hidupnya anak saya ini. Tidak memiliki pekerjaan. Bapak kasih kepercayaan. Biasanya per bulan dari kebun sawit itu bersih-bersih bisa di 1,5 juta. Setelah kita percayakan kepada anak, tidak dapat 1 juta, bahkan 500. Nah, ini hibah yang seperti ini orang tua bisa mencabutnya, ditarik kembali. Tapi kalau hibah kepada orang lain itu tidak bisa. Jadi baligh. Kami ulangi lagi. Pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga rasid. Rasid di sini kedewasaan dalam melakukan transaksi. Kenapa dikatakan tidak sah? Misal bapak menghibahkan kepada anak sepeda motor, bapak beli cash sekitar di angka 20 juta.
Ya udah, dibawanya kemana-mana, berjalan 1 bulan, 2 bulan. Ada orang, "Dek, saya belilah keretanya." Berapa? Mereka melakukan transaksi. Nggak sah jual belinya. Kenapa? Karena anak-anak. Tapi kalau misalnya dia yang ringan-ringan, itu sah. Misal kita punya anak kita kasih jajan 10.000 atau 20.000, pergi dia, ya sudah, biasa saja, nggak jadi masalah. Atau sering sekali, kadang kita pulang kerja, kita lihat istri butuh garam, butuh ini tidak menjadi masalah. Baik, selanjutnya kita masuk kepada objek. Yang kedua, masih mengenai subjek, yaitu pemilik atau menjadi wakil. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus miliknya. Kita tidak boleh menjual barang yang bukan barang kita tanpa sepengizin tuannya. Contoh, si A dia jual HP. Ini biasa ini. Begitu juga mungkin transaksi-transaksi yang lainnya. Yang dijualnya itu bukan barang dia. Di pasar kita saya lihat juga sering terjadi. Contoh, apa baju. Ini pedagang baju nih, pedagang baju. Nah, datang pembeli, "Bu, ada yang model seperti ini?" "Ada." Cocok sudah warnanya, tapi size-nya tidak masuk. Dia butuh yang L. "Oh, bentar ya." Dia ambil ke orang lain. Ini tak sah jual beli ini. Kenapa? Karena barang itu bukan barang miliknya. Terus dia mengambil keuntungan pula dari situ. Oh, ini berlipat-lipat nih. Berlipat-lipat. Kenapa? Rasul kemarin sudah kita kembalikan, jangan jual sesuatu itu yang bukan punya kita. Terus mensahkannya bagaimana? Jadikan Anda sebagai posisi wakil. Pak Ustaz, kenapa sih Pak Ustaz agak nyinyir mengenai ini? Ini bukan mengenai nyinyir. Pertanggungjawabannya sangat sulit. Jangan gara-gara 30.000 nanti Bapak belikan ke beras 3 kilo, anak tak tahu menau, Bapak suapkan ke anak, Bapak suapkan ke istri. Itulah dia nanti berunut. Semuanya tidak hitung nanti dalam pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Pak Ustadz, saya sudah sering melakukan hal ini. Silahkan saja. Dalam muamalah ini yang penting kita akadnya jelas. Posisinya apa? Kalau Bapak sebagai wakil, Bapak boleh mengambil keuntungan dari situ. Tapi kalau Bapak Ibu menjual barang yang bukan milik Bapak jual apa? Seperti itu. Ya, mudah-mudahan pembahasan mengenai subjek ini, yaitu barang yang dijual itu jelas kemilikannya atau kita dijadikan sebagai wakil dari si pemilik barang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.